Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita lanjut ke pertemuan 2 mata kuliah pemrograman web lanjut. Yang dimana di sini kita akan coba mengetahui dan memahami konsep OOP dalam pemrograman web. Nah, OOP ini adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Nah, ini mungkin berkesinambungan dengan mata kuliah OOP ya pastinya ya. Nah, sebelum kita lanjut di pertemuan 1 itu kita harus mempersiapkan tools yang akan kita gunakan untuk praktisinya ya, yaitu ada framework CI-nya, lalu editornya, kemudian lokal servernya ya, yaitu SAP dan template jQuery BSI. Nah, di sini kalian bisa download langsung di link yang ada, cuman nanti saya tetap sertakan di deskripsi video ya link untuk downloadnya jika kesulitan download di situs resminya. Oke, kita lanjut. Nah, pembahasannya. Nah, di bab ini diharapkan kita dapat memahami secara detail tentang pembuatan dan penggunaan komponen model, view, controller yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu merupakan kunci utama dalam menggunakan framework CodeIgniter. Pada pengertian CodeIgniter di atas yang dijelaskan bahwa CodeIgniter menggunakan metode MVC. Apa itu MVC? Ya, kita juga semua tahu ya apa itu MVC sebelum masuk dan lebih jauh dalam belajar CodeIgniter. Nah, MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan suatu komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Model, nah si model ini adalah kelas ya, satu kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan nantinya oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian untuk penanganan yang berhubungan dengan pengelolaan dan manipulasi database. Misalnya, mengambil data dari database, menginput dan melakukan pengolahan database lainnya. Semua instruksi atau yang fungsi yang berhubung dengan pengolahan database diletakkan dalam model. Sebagai contoh, jika ingin membuat aplikasi untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka dapat memodelkan objek lingkaran sebagai kelas model. Kemudian view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface ya. Jadi ya, view ini kelas yang untuk menangani semua tampilan yang akan ditampilkan ke user. Yaitu ya di browser ya, yang tampilan yang ada di browser. Nah, tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan controller dan model, sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Jadi idealnya suatu proyek aplikasi web itu dibuat oleh beberapa tim ya, contohnya tim front end, back end, dan tim yang ngurusin database ya. Biasanya kalau front end ini dia ngerjain bagian view-nya ya, lalu yang bagian back end-nya mengerjakan controller ya, model mungkin sekaligus seperti itu. Dan controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya, data yang tersimpan dalam database atau biasa disebut model diambil oleh controller, dan kemudian controller pula lah yang akan menampilkannya ke view. Jadi controller lah yang mengolah instruksinya. Dari penjelasan tentang model, view, dan controller, dapat disimpulkan bahwa controller sebagai penghubung view dan model. Misalnya, pada sebuah aplikasi yang menampilkan data dengan menggunakan metode konsep MVC, controller memanggil instruksi pada model yang mengambil data pada database, kemudian si controller yang meneruskannya pada view untuk ditampilkan ke user, yaitu di browser. Jadi jelas sudah dan sangat mudah dalam pengembangan aplikasi dengan cara MVC ini, karena web designer atau front end developer tidak perlu lagi berhubungan dengan si controller. Dia hanya perlu berhubungan dengan view untuk mendesain tampilan aplikasi, karena backend developer yang menangani bagian controller dan modelnya. Jadi pembagian tugas pun menjadi mudah dan pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan cepat
dan struktur. Pada pembahasan ini kita akan coba bertahap ya, mulai membuat aplikasi bisnis menggunakan framework CI. Nah, untuk membuat aplikasi menggunakan CodeIgniter dan jQuery ESUI, langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Kita buat folder dulu, folder baru, dan beri nama pw2 pada folder dsum. Ini fleksibel sih, boleh letakkan sumnya di D misalkan, atau defaultnya C ya. Perlu diperhatikan bahwa drive D ini ya itu ya sesuai dengan proses instalasi SAM pada masa di atas. Biasanya defaultnya diinstal di C ya. Oke, SAM. Saya sih di C nih, lokal di C. Oke. Nah, kita beri nama pw2 pada folder htdocs yang ada dalam SAM ya. Oke, SAM htdocs, kita buat folder pw2. Oke. Lalu kita ekstrak file CI dari hasil download ya. Tadi udah download di situsnya atau download di link video ini, dan simpan pada underroot web server kita, yaitu di htdocs sebenarnya. Jika kita menggunakan SAM, maka secara default rootnya tersebut terletak pada SAM htdocs pw2, dan jika menggunakan WAM, maka secara default rootnya adalah WAM www pw2. Nah, hasil ekstrak akan membentuk struktur file seperti di bawah ini. Oke, kita ekstrak dulu ya. Oke, ini kita ekstrak. Kita copy saja ya, kita copy ke pw2 dulu misalkan, kita paste di dulu, sorry, ini kita copy. Ini ekstraknya. Ini kita pindah di luar. Oke, hapus saja apa. Nah, kita lihat, nah ini adalah hasil ekstrak dari SAM yang kita download ya. Oke, nah ini strukturnya sebenarnya sama, ada struktur utama, 3 struktur folder utama, itu application, system, dan distribute. Nah, ini adalah gambar filter dari application. Kita lihat pertama yang akan lakukan membuat adalah index PHP, itu adalah file routing, kemudian cek di security, lalu si application controller itu memanggil model dan meminta data untuk dikembalikan lagi di controller. Kemudian misalkan dari library, dia minta library dikembalikan pada controller lagi, helper, gitu juga sebenarnya plugin sampai script. Nanti dia juga menginstruksikan untuk ditampilkan ke view atau ke browser ya. Caching untuk caching ini adalah penyimpanan sementara ya, kalian pasti tahu itu. Oke, selanjutnya setelah kita kasih nama ya, kita coba ketikkan. Oke, sorry, sebelum kita lakukan ini kita harus hidupkan dulu web servernya. Oke, SAM-nya ya. Ini saya beranggapan SAM-nya sudah kalian install. Sorry. Oke, ini kita hapus dulu. Coba kita localhost pw2. Nah, lihat, ini adalah tampilan utama dari CodeIgniter pertama kali ya. Welcome to CodeIgniter. Nah,
untuk diketahui sebelumnya bahwa proses menampilkan aplikasi pada bahasa pemrograman natif akan berbeda dengan PHP framework, khususnya pada framework coordinator. Jika dalam PHP natif, yang akan ditampilkan adalah file dengan nama index.php, ya benar kan, index.php ya, atau index.html. Namun pada framework coordinator yang akan ditampilkan adalah sesuai dengan apa yang kita setting pada file roots.php di dalam folder application config, di dalam folder sini ya, application di sini roots PHP ya. Nah, di bawah ini adalah flow atau alur baca program untuk nampilin welcome to coordinator ini ya. Kita coba. Pertama buka file roots PHP ya, roots PHP yang ada dalam folder config application. Kemudian yaitu scriptnya ini, yang artinya lakukan pencarian file welcome PHP pada folder application controller. Nah, si roots akan mencari ya file welcome PHP, file controller welcome PHP ya. Kemudian buka file welcome PHP yang ada dalam controller dan application. Kemudian script dari welcome PHP itu ini, yaitu load view welcome message, yang artinya lakukan pencarian file welcome message PHP pada folder application view. Oke. Kemudian mencari bukan controller ya, maksudnya mencari view welcome message PHP. Buka file welcome message PHP yang ada dalam folder view dan scriptnya ini. Ini adalah script tampilannya ya. Oke. Oke, langkah keempat, ubah settingan config base URL. Oke. Sebelum lanjut saya menjelaskan dulu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah welcome PHP. Nah, agar lebih mudah kita praktekin di Sublime saja. Nah, untuk cara buka projectnya, kalian open folder ya, klik pilih file, open folder, lalu cari yang ini PW2, lalu pilih folder. Nah, ini ya, coba kita lihat controller welcome PHP tadi. Ini saya akan jelasin dulu. Nah, ini ya, script ini adalah si controller welcome PHP yang dimana dia akan nampilin inilah tampilan dari welcome coordinator. Maksudnya apa? Kita lihat ini yang akan tampilkan this load view welcome message. Dia si controller welcome ini akan memanggil file welcome message PHP yang terletak di dalam folder view ini ya. Nah, ini ya, inilah ini adalah script untuk tampilan ini seperti itu. Oke, kita lanjut. Ubah settingan config base URL pada file config yang terletak pada folder application config PHP menjadi lokasi server kita, misalkan menjadi http localhost pw2 ya. Kita coba ya, cari application pw2 application config. Nah, ini config PHP kita rubah menjadi base URL nya yang awal mulanya kosong dan config ya, base URL ini kita jadikan http localhost pw2. Oke, sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi jadinya seperti ini ya. Oke, kita sekarang lanjutkan siapkan template yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi. Nah, pada pembahasan ini kita akan menggunakan template ESUI yang sebelumnya sudah kita download.
simpan folder themes dan JS yang terdapat pada jQuery YSUI di folder asset. Nah, folder asset ini nanti kita buat dulu ya, folder asset dan YSUI kita buat di dalam folder connector. Jadi contohnya seperti ini, kita buat dulu new folder ya di sini ya. Oke, lihat htdocs pw2, kita buat asset, kemudian dalam asset ini kita buat isi w. Oke, sudah. Nah, lalu kita kopikan 3 folder ya, plugin, source, dan themes ini ke dalam YSUI. Kita buka dulu, mana download. Nah, ini YSUI ya, kita ekstrak dulu pastinya, sampai sini aja. Oke, cari yang akan kita copy itu adalah plugin src plugin themes. Ini kita copy ke dalam YSUI di sini ya. Oke, ini sudah copy. Kemudian untuk file dengan ekstensi JS nya kita copy ke dalam folder JS ya, kita buat dulu folder JS nya, folder JS. Nah, kita copy juga yang ekstensi JS. Oke, lihat ini .js semuanya, kita copy, kita letakkan ke YSUI JS. Oke, sudah selesai. Pokoknya kalian urutkan seperti ini yang dari gambar. Yang keenam, untuk melakukan setting file aplikasi mana yang akan kita load saat aplikasi kali pertama kita jalankan, terdapat pada routes PHP yang terletak pada config dan application. Oke, nah ini ya. Nah, di sini kita buat dengan nama layout PHP. Oke. Kita cari application config layout PHP. Mana layout? Config ya. Routes. Nah, ini ya routes PHP. Nah, di sini kan default controlnya welcome. Nah, sekarang kita ganti menjadi layout ya, layout. Jadi lalu kita save. Jangan lupa di save ya, perubahan. Terus dan yang ketujuh, nama file tersebut akan dieksekusi pada folder application controller nama file. Nah, kemudian tambahkan CSS file dengan nama file tambah CSS pada folder assets SUI themes seperti script di bawah ini. Oke, kita tambahin nama filenya yaitu tambah CSS. Nah, ini saya udah nyampingin. Ini kita save ya. Kita save di themes YSUI pw2 assets YSUI themes, tambah ekstensinya udah pasti CSS kan, tambah CSS seperti itu. Nah, pada saat kali pertama kita nge-install framework editor, secara default terdapat 3 folder utama, yaitu application, system, dan user guide. Oke, nah ya, kita coba reload setelah kita rubah rootsnya tadi. Gimana, lihat page not found ya, karena ini kita udah merubah rootsnya. Yang awalnya itu adalah welcome ya, welcome
yang nampilin view dari welcome. Nah, ini welcome message. Ya, karena belum ada filenya jadi ya not for, belum ada file yang namanya layout PHP seperti itu ya. Oke, pada saat pertama kali menginstal CodeIgniter, secara default terdapat 3 folder utama, yaitu application, system, dan user guide. Nah, application merupakan tempat di mana seluruh sintaks project aplikasi kita simpan. Folder application memiliki beberapa folder yang dapat membantu kita mendevelop sebuah aplikasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Folder cheats. Nah, ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan semua cheats yang dibuat oleh cheats library. Folder config merupakan folder yang berisi file konfigurasi dari aplikasi yang dibuat, ya, mulai dari database, router, dan autoload aplikasi. Nah, ini kalau untuk mengkonfigurasi aplikasi yang kita buat di sini ya, kita confignya. Kemudian folder controllers merupakan folder yang berisi file controller dan aplikasi yang dibuat. Core merupakan folder yang untuk memperluas kelas inti dari CodeIgniter. Ini jarang sih digunakan, mungkin nanti digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada helpers, merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan helpers core dari CodeIgniter. Kemudian folder hooks merupakan folder untuk menyimpan hooks yang digunakan untuk mengubah alur fungsi dari inti CodeIgniter. Lalu ada language untuk bahasa ya, kemudian libraries merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan semua library, dan logs. Kemudian ada models merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan models yang akan mendefinisikan table database yang dapat kita gunakan oleh controller yang kita buat untuk mengakses database. Kemudian ada third party, ini merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi tambahan di CodeIgniter. Kita lihat ya, application dari third party. Kemudian view, nah ini view ya, merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan seluruh tampilan dari aplikasi yang dibuat atau sering disebut dengan user interface. Oke, itu tadi application. Nah, ini udah dibahas sih di pertemuan-pertemuan, nanti dibaca lagi ya. Kemudian konfigurasi framework CodeIgniter. Setelah mengetahui fungsi ketiga direktori tadi, maka selanjutnya kita mengetahui file-file di CodeIgniter yang dapat kita gunakan untuk mengkonfigurasi project aplikasi. File-file konfigurasi tersebut disimpan secara rapi di folder config, tepatnya pada folder application/config. Berikut file-file konfigurasi yang ada dalam folder tersebut. Config PHP, ya, ini ya, kita bisa lihat di sini. Config PHP, nah ini. Config PHP digunakan untuk membuat pengaturan dasar pada project aplikasi seperti base URL, index page. Ini udah kita setting ya di awal, dimana kita setting ke alamat project kita. Terus ada index page, Sophie, proxy, dan lain-lain. Kemudian konstan PHP digunakan untuk membuat sebuah konstan baru, database. Nah, ini adalah database PHP ya. Database PHP ini untuk mengatur konfigurasi database kita, mulai dari hostname, username, password, dan lain sebagainya. Oke, ada doc types, foreign, hooks, migration PHP, manage PHP, profiler PHP, routes PHP, nanti dibaca aja ya, biar mempersingkat waktu juga. Ini ada routes PHP, ini digunakan untuk mengatur default controller dan override 404. Nah, ini tadi kita sudah setting yang awalnya welcome, kita rubah menjadi layout nantinya ya. Ini kita belum bikin layout PHP-nya, nanti kita bikin. Smiles PHP digunakan untuk menyimpan array yang berisi smiles atau emoticon untuk membantu helper emoticon. Nah, user agent PHP ini digunakan untuk menyimpan data user agent yang membantu kelas user agent untuk mengidentifikasi browser, platform, robot, dan data mobile device. Pada konfigurasi sederhana, biasanya developer atau programmer mengatur pengaturan hanya di config, autoload, database, dan routers. Itu untuk aplikasi sederhana biasanya dipakai cuma 4 itu. Oke, mungkin pertemuan kedua cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menambah pemahaman kalian lebih jelas ya, karena
perkuliahan kita masih daring, jadi agak sulit. Semoga ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.